Kemudian Pak Jarod juga saya kasih authority buat bentar. Backup. Caranya backup itu Pak. Kalau make host bukan. Put in. Co-host. Di sini nggak ada menu co-host ya Pak. Bingung saya. Kalau enggak permit to record. Nah, itu caranya ngelihatnya di partisipan. Terus cari Pak Jarod. Sebentar ya Pak. More. Kok nggak ada permit to record ya? Stop video, make host, allow. Ya udah nggak apa-apa, Bapak aja yang rekam. Ya sudah, saya ngerekam aja, ntar rekam itu kasih Pak Jarod. Ya, enggak, tenang aja. Saya udah ganti laptop kok Pak, jadi nanti nggak akan mati lagi Pak. Wah, mantap. Tapi Pak Jarod, sorry ini sebelum ngalor ngidul Pak. Saya itu akhirnya kembali ke Windows Pak, karena saya kemarin pakai MacBook Air itu Jan, yang tahun 2020 enggak mumpuni buat Zoom. Tapi saya Zoom-nya emang 10 jam sehari gitu loh Pak. Pak Jarod gimana Pak, pengalamannya gimana Pak? Saya pakai Mac terus nih dari udah belasan tahun emang. Tapi Mac Pro ya kayaknya ya Pak Jarod ya? Saya ini yang saya pakai sekarang ini MacBook Air, yang Mac Pro-nya jarang dipakai malah. Tapi yang tahun 2020 Pak, payah Pak. Bapak itu tahun berapa tuh Pak? Wah ini udah lama. Ya udah kalau gitu buat saya aja Pak yang lama Pak, Bapak beli yang baru. Enggak dong, tuker dong, yang baru buat saya. Itu belum biasa aja tuh Bapak, masih belum biasa pakai Mac. Bukan, aku udah 3-4 bulan Pak istilahnya pakai Mac-nya itu, cuman di kipas, jadi heat throttling Pak, panas. Heat throttling, jangan ngawur. Ya tak beli yang Pro aja lah, udahlah. Pak, dikasih ganjel bawahnya Pak, beli di Tokopedia Pak, supaya buang panasnya itu. Udah kenyang Pak, tak ganjel mobil segala, tak ganjel data wis Pak. Wis, nafsu saya Pak, rasanya kesel, jengkel, wis pokoknya tak bol, wis lah. Mumet-mumet lah. Pakai Windows malah aman, bingung saya malah. Wis, monggo Pak Jarod, malah curhat Mac. Iya, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Karena di sesi yang kedua saya sudah banyak bicara juga sidik jari contoh yang full assessment. Mungkin saya mau menggarisbawahi soal pertanyaan ya. Manusia ini kan karakternya berubah, otaknya berubah, kemampuannya berubah. Lah kok bisa dideteksi dengan sidik jari yang tidak berubah? Maka saya mau tekankan sekali lagi, sidik jari ini menyampaikan otak bawaan waktu manusia diciptakan di dalam kandungan ibu ya. Karena dalam kandungan itulah sebenarnya manusia itu banyak hal yang dibentuk, otaknya mayoritas ya dibangunnya di situ. Sampai umur 17 tahun otak terus berkembang, berhenti di umur 17, tapi begitu lahir saja sudah 50% terbentuk. Dari lahir sampai umur 17, seolah-olah kayak tidak ada penambahan fungsi baru, tapi pembesaran kapasitas. Nah, karena sidik jari tidak berubah, yang dibawa atau yang dilaporkan adalah otak bawaan, maka ini paling cocok untuk parenting. Sedangkan untuk pengembangan kepribadian, personal development, maka kita bisa menabrak ilmu sidik jari menggunakan ilmu namanya neuroscience. Neuroscience ini banyak cabang ilmunya, misalnya NLP ya. Atau di dalam neuroscience yang terbaru banyak digunakan para coach, karena saya ini kan masuk asosiasi coach ya sama Pak James Gui, sama Tung Desem dan lain-lain ya. Nah, maka para coach ini menabrak bahkan jangankan ilmu sidik jari gitu ya, ilmu DNA pun ditabrak gitu, karena dengan keyakinan bahwa DNA pun bisa dirubah gitu ya dengan program NLP, Neuro Linguistic Programming. Jadi DNA kayak diprogram ulang, otaknya diprogram ulang karena memang secara ilmiah itu memungkinkan. Misalnya dengan membangun yang namanya sinapsis. Jadi ini pembukaan tahun baru sedikit agak rumit dengan ilmiah ya, tapi nggak apa-apa untuk fondasi. Nah,
Sinapsis itu adalah neuron satu disambung dengan neuron yang lain, karena ternyata ketika sang profesor mati gitu ya, mungkin baru 20-30% otaknya yang dipakai. Gitu. Jadi, apalagi kalau nggak pernah sekolah gitu. Jadi kalau mau cangkok otak gitu malah cari yang bodoh. Jadi otaknya masih bagus belum dipakai. Ori. Jadi otak manusia itu ada yang namanya otak cadangan. Ya, contoh misalnya orang stroke otak yang mengatur jalan kaki. Maka dalam proses kesembuhan itu bukan otak yang rusak dibetulkan, bisa menggunakan otak cadangan, dibangun sinapsis baru yang mengatur fungsi jalan kaki. Caranya adalah dengan terapi. Nah, terapi terus-menerus jangka panjang, ada drive-nya, ada passion-nya, ada latihannya, ada kesabarannya, terus-menerus senang hati, sampai sebuah sinapsis terbentuk. Maka sebuah fungsi terbentuk. Nah, ilmu ini sebenarnya menjadi dasar mengenai banyak ilmu coaching yang sering mengatakan apapun yang Anda katakan dan bisa mau melakukan, Anda bisa. Anda mau apa? Bisa public speaking, saya buat, saya ajari. Anda mau apa? Jadi penulis, saya ajari. Saya nggak peduli DNA saudara, saya nggak peduli sidik jari saudara, gitu ya. Nah, ini ilmu coaching, gitu ya, yang berbeda dengan ilmu parenting. Nah, siapa yang bisa mengubah seperti itu? Dirinya sendiri. Bukan orang tua mengubah anak. Makanya ketika saya bicara parenting, saya tetap gandeng Pak Tunggul gitu ya. Kenapa? Karena untuk parenting itu kita nggak mengubah si anak. Anak ini diciptakan Tuhan seperti apa, keunikan seperti apa, memotivasinya seperti apa, cocoknya jadi apa. Nah, nanti kalau anak ini sudah menikah, sudah jadi manajer gitu ya, mau jadi dari manajer mau direktur, dari spesialis mau ke generalis. Nah, jangan cari Pak Tunggul, cari saya. Kalau bukan parenting ya, jadi mau pengembangan kepribadian. Anda sudah menjadi manajer atau direktur lah, direktur marketing. Anda mau jadi CEO, Anda mau jadi seorang entrepreneur. Anda tidak bisa dengan mengandalkan direktur marketing. Makanya 95% profesional yang keluar buka usaha sendiri itu gagal. Kecuali dia mau mengembangkan dirinya. Seperti saya, seorang pembicara, banyak ngomong, orang sanguin, sampai kuliah nggak pernah nulis. Ketika saya mengerti ilmu ini, saya mulai punya passion, punya drive. Alangkah indahnya ya kalau saya sebagai pembicara itu punya buku. Nah, tapi nggak suka nulis, nggak punya bakat nulis, SMP, SMA, kuliah nggak pernah nulis, Anda jalan keluar, ya kan? Cari ghostwriter, orang yang mau dibayar, namanya nggak muncul, tapi dia yang nulis. Ghostwriter biasanya lebih mahal daripada editor, karena editor itu namanya muncul. Dia dapat portofolio, kan? Saya penulis bukunya Pak Jarot, ya kan? Nah, tapi yang ghostwriter namanya nggak muncul, malah lebih mahal. Nah, tapi saya nggak mau ghostwriter, saya mau nulis sendiri. Maka saya mulai belajar menulis. Ketika saya yakin saya bisa membentuk sinapsis, fungsi dalam otak saya, dalam pribadi saya, yang secara DNA nggak ada, sidik jari nggak ada, tapi saya yakin bisa. Nah, itu ilmu neuroscience, ilmu sinapsis, ilmu coach, yang penggunaannya bukan parenting. Penggunaannya itu untuk pengembangan kepribadian. Jadi orang bisa berubah nggak bisa. Nah, kalau sekarang saya dites sidik jari, maka yang muncul adalah diri saya waktu lahir. Diri saya waktu lahir. Ya, tentu ada beberapa hal kalau saya sudah berubah dari bahan baku saya, tentu ada yang tidak cocok gitu ya. Tapi kalau bicara sekali lagi parenting, maka yang namanya DISC, foto karakter, MBTI, itu tidak selengkap sidik jari. Karena bicara parenting, yang kita harus gunakan itu bahan baku anak. Anak ini bahan bakunya apa, diciptakan Tuhan seperti apa, cara motivasinya bagaimana, cocoknya sekolah apa, jurusan apa, jadi apa. Nah, nanti dia sudah dewasa,
jadi manajer, jadi direktur, lalu dia bosen waktu puber kedua, aku mau jadi pengusaha gitu. Tunggu dulu. Mampu nggak? Merasa mampu, tapi nggak mampu, gagal. Nah, ketika orang mau mengembangkan diri, kita butuh ilmu yang lain. Jadi sekarang kita nggak bicara pengembangan diri ya, kita bicaranya parenting. Nah, maka saya serahkan ke Pak Tunggul ya untuk menggunakan ilmu sidik jari ini penerapannya pada parenting termasuk anak spesial. Ya, itu pendahuluan dari saya. Terima kasih. Oke, Pak Jarod. Jadi, Bapak Ibu, saya lebih senang. Saya sebenarnya punya Saya punya pemandangan baru terhadap sidik jari sebetulnya. Jadi sidik jari itu kalau dibilang ini menginformasikan tentang bakat, sebetulnya kalau kita mau lihat di balik, sidik jari itu adalah jebakan hidup. Jebakan hidup. Oh, saya terjebak pada pola itu. Nah, makanya tadi kalau Pak Jarod ngomong tentang ilmu coaching, saya setuju banget. Coaching itu sudah nabrak kemana-mana, Pak. Betul. Betul. Nah, cuman masalahnya, teman-teman yang belajar NLP, teman-teman yang belajar hipnoterapi, mereka sering memanfaatkan sidik jari sebagai anchor. Jadi artinya kalau mereka mau melakukan terapi atau apa, mereka tahu dulu, oh dasarnya kayak gini nih. Jadi saya lewat jalan ini dulu, baru tak tabrak. Jadi kayak semacam dia punya roadmap awalnya saja dulu. Jadi memang akhirnya ketika saya bicara soal sidik jari, jangan terlalu jauh dulu kita bicara. Bahwa sidik jari ini sebetulnya memang hanya berbicara pada tataran modal. Tataran modal. Penting nggak? Ya penting banget. Penting banget. Kita tuh mau dagang bagaimana sih kalau sampai nggak tahu modalnya? Seperti itu kira-kira ya. Jadi malam hari ini saya mau ajak Ibu Bapak untuk lebih mengenal lebih jauh tentang teknologi yang kami miliki sekaligus membahas hasil yang ada di situ. Ya, oke Bapak Ibu, selamat datang di kegiatan pengenalan teknologi psikobiometrik sidik jari. Ya, mohon izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Tunggul Herbawono. Saya Tunggul Herbawono, Certified Psychobiometric Analyst atau praktisi teknologi psikobiometrik sidik jari. Ya, kalau ditanya, Pak Tunggul sudah ngelihat sidik jari orang berapa, Pak? Ya kira-kira sudah 15.000 tahun lalu. Ya kalau tahun ini ya kira-kira ya mungkin ada sekitar 16.000 atau 16.500 sudah. Sudah sekitar segitu, Pak. Ya. Terus kemudian udah berapa lama Pak Tunggul bergerak di bidang ini? Kira-kira sudah sekitar 10 tahun. 10 tahun itu tahun 2010, berarti kalau sekarang 2021 berarti ya 11 tahun ya. Ya, sudah masuk 11 tahun di keilmuan potensi genetik. Nah, Talent Spectrum sendiri adalah perusahaan riset dan pengembang teknologi psikobiometrik pertama di Indonesia. Berpusat di Bandung, melayani lebih dari, itu belum saya edit, harusnya 320.000 klien all over Indonesia dan beberapa negara di ASEAN. Ya, oke. Kalau Bapak Ibu pengen dapat informasi lebih lengkap, Bapak Ibu bisa kunjungi Instagramnya kami di fingerhits.talentspectrum. Nanti bisa dikunjungi di situ. Nah, biar nggak lupa, tak ketik di sini aja ya, biar gampang. Fingerhits.talentspectrum. Oh iya, pastikan sudah pada nge-like ya, sudah ada follow ya. Dan di situ semua informasinya saya taruh lengkap ada di highlights dari produk apa segala macam gitu kan. Nah, ada kasus yang cukup menarik sebetulnya, Bapak Ibu, sebelum saya ngelanjutinnya. Ada nanti kalau sempat mampir berkunjung ke Instagramnya kami, itu ada highlights baru. Ada highlights baru itu namanya kejutan. Ada highlights baru namanya kejutan. Jadi ada klien yang
udah dewasa, sudah remaja sebetulnya. Hasil analisis sidik jarinya itu tidak direkomendasikan masuk militer. Ya, tidak direkomendasikan masuk militer. Tapi dia lulus. Dia lulus. Lucu ya. Jadi artinya bahwa hasil analisis sidik jari juga tidak bisa secara mentah-mentah langsung gitu aja dilihat, oh dia cocoknya kemana. Ini masukannya Pak Jarod udah masuk banget nih. Jadi artinya justru anak ini karena bertekad kuat untuk bisa bergabung di akademi militer, maka dia gunakan analisis sidik jari ini untuk membaca apa masalah dia. Ya, dipakai untuk membaca tentang masalah dalam diri dia apa, kelemahannya dia apa, dan dia pelajari itu kuat-kuat sehingga akhirnya dia lulus. Nah, jadi bukannya orang tuh boleh jadi apa bisa jadi apa, bukan. Akhirnya hasil analisis sidik jari digunakan untuk membaca tentang peta modal yang dia punya. Dia tahu dia punya modal kuatnya di mana, dia tahu punya modal lemahnya di mana, dia usahakan yang lemahnya. Karena dia berniat sekali masuk sana. Dan akhirnya lulus. Nah, buat saya sih amazing banget itu. Banget. Dan saya senang sekali. Makanya saya masukin di highlights-nya Instagram-nya kami ya. Oke. Jadi Bapak Ibu, kalau ditanya latar belakang keilmuan ini tuh muncul tuh karena apa ya? Jadi kalau dilihat latar belakangnya itu apa ya? Jadi di sini kalau kita lihat bahwa kalau kita melakukan secara pendekatan secara psikologi, bahwa manusia itu dibentuk oleh dua faktor. Ada faktor nature dan ada faktor nurture. Approach to psychology ada dua pola bentuk. Dua pola hal latar belakang yang mempengaruhi perilaku manusia, karakter manusia, skill-nya manusia, kemampuan manusia. Itu akan dipengaruhi oleh dua faktor. Jadi manusia akan sangat dipengaruhi oleh faktor nature dan manusia juga akan dipengaruhi oleh faktor nurture. Nah, nature itu lebih bicara tentang faktor genetiknya, sementara nature itu lebih banyak faktor genetik atau faktor bawaan dia, sementara nurture itu karena faktor lingkungan dia. Jadi kalau ditanya di sini, mana Pak yang lebih penting Pak? Nature atau nurture Pak? Ya dua-duanya lah. Kalau kita mau bicara tentang optimalisasi ya kita harus tahu dulu dua-duanya. Faktor lingkungan membentuk dan faktor bawaannya juga mendukung untuk hal itu. Nah, kalau saya bicara faktor nurture, karena bicara faktor lingkungan, nggak tahu ya. Saya mungkin agak berbeda dengan Bapak dan Ibu, boleh. Tapi Anda sama saya juga boleh, nggak apa-apa. Saya itu suka sedih loh. Kalau lihat bapaknya atau ibunya pedagang mie, jualan mie misalkan, terus anaknya jadi dokter gitu. Saya secara pribadi agak sedih sebetulnya. Kesedihan saya sebenarnya sederhana ya. Yang nerusin mie-nya siapa? Padahal dia bisa jadi dokter karena bapak ibunya jualan mie. Cuman yang mungkin kita terbentuk karena pikirannya ya lebih bermartabat jadi dokter ya daripada jadi tukang jualan mie ya. Jadi bayangannya ya akhirnya gitu. Ya tapi sebenarnya nggak salah juga sih. Boleh-boleh saja. Cuman faktor nature dan nurture ini saya pikir jadi sangat membantu sebetulnya. Jadi sangat mempengaruhi. Nah, kalau nurture itu lingkungan, maka nature itu asli. Kalau faktor lingkungan saya pikir jelas ya, kita ada di mana, bergabung dengan siapa, berkumpul dengan siapa, temenannya sama siapa, itu kan berpengaruh. Tapi kalau faktor nature, nah ini faktor asli. Lalu yang kita baca apa dari sini? Di mana kita baca faktor nature ini? Satu-satunya cara membaca faktor genetik, faktor asli seseorang, ya kita harus bisa baca kerja otaknya ya. Cuman itu aja. Jadi kalau kita memahami kerja otak, maka kita akan tahu, oh kecenderungan kerjanya kayak gini. Oh dia maunya ini, butuhnya gini, mintanya gini. Oh lobus area yang ini lebih aktif, lobus area yang ini yang kurang aktif.
Nah, ya. Nah, mungkin agak supaya mempermudah gimana cara baca kerja otak. Ya. Ya, kami coba menciptakan sebuah teknologi sebetulnya, namanya kami nyebutnya teknologi psikobiometrik sidik jari. Jadi ini teknologi pembacaan responsivitas kerja otak seseorang dibaca lewat sidik jari. Jadi di 3 poin itu saya sudah jelasin ya. Sudah saya jelasin bahwa tujuan dari teknologi ini adalah mengenal dorongan alamiah dan potensi asli seseorang. Jadi mengenal potensi asli yang dia pakai. Kemudian ini bukan tes IQ atau bukan juga tes kecerdasan sehingga tidak valid untuk mengukur kemampuan seseorang karena tidak ada hubungannya dengan itu. Ya. Nah, harapan dari analisis ini adalah ada pengenalan diri yang lebih baik sehingga akan optimal untuk pengembangan dirinya dia. Ya. Kalau saya bicara soal faktor pengembangan diri, saya bicara tentang faktor pemahaman diri. Ya, pemahaman diri itu bukan cuma tentang dia ngerti bagusnya atau bakatnya apa, dia juga ngerti problem yang dia alami itu apa sebetulnya. Nah, itu saya pikir bisa jadi satu pertimbangan. Ya. Oke. Nah, ini saya tampilin buat Ibu dan Bapak karena banyak sekali yang bertanya itu gimana ceritanya ya kerja otak sama sidik jari. Ini saya harus sampaikan terlebih dahulu buat Ibu dan Bapak. Jadi proses pembentukan sidik jari ketika janin berusia 13 sampai 24 minggu dalam kandungan ternyata ada hubungannya dengan pertumbuhan jaringan saraf. Ya, ada hubungannya dengan pertumbuhan jaringan saraf. Jadi kalau ditanya sekarang, Pak, sidik jari berubah nggak? Enggak. Orang berubah nggak? Berubah. Loh kok hasilnya tetap gitu aja? Iya. Kok tetap gitu aja hasilnya, Pak? Ya iya, orang cuma laporan modalnya aja. Cuman ngomongin modalnya aja. Gitu kan. Jadi kalau cuma ngomongin modalnya aja, kita tidak bicara tentang perkembangannya. Ya. Nah, kalau ilmu perkembangannya tadi Pak Jarod udah ngomong tuh, ada ilmu coaching, ada NLP, pokoknya macam-macam. Ya, pasti macam-macam. Oke. Nah, jadi ini adalah landasan mengapa kita menggunakan sidik jari. Ya, ada hubungannya dengan pertumbuhan jaringan saraf. Jadi dengan kata lain bahwa ternyata sidik jari adalah rekam jejak pertumbuhan jaringan saraf. Ya, kami menemukan data seperti itu. Ya, rekam jejaknya. Nah, jadi karena sidik jari itu selalu berbicara tentang kerja otak, maka Bapak Ibu harus saya kasih informasi dulu, apa sih yang bisa dibaca di sini sebetulnya? Apa yang bisa dibaca? Jadi yang pertama, sebelah kiri atas tuh di layar, Bapak Ibu lihat kalau di kiri atas tuh ada tulisannya namanya sensori motor. Ya, sensori motor atau sensor motorik. Ya. Sensor itu nangkep, motorik itu respon. Saya ulangi ya. Nangkep, respon. Input, output. Input, output. Jadi kita mau baca dulu I/O-nya orang itu. Input dan output-nya. Balance nggak I/O-nya? Ada problem nggak dengan I/O-nya? Jadi kadang-kadang orang itu kalau nangkep sebuah pelajaran itu bukan ternyata dia bodoh dan dia nggak mampu, bukan, ternyata I/O-nya ada problem misalkan gitu. Nah, berarti kan harus dilatih dari I/O dia dulu. Sehingga nanti di sini kita akan bisa baca stress levelnya orang seberapa tinggi. Karena kalau I/O-nya tidak balance, bisa dibayangin nggak sama Ibu dan Bapak? Kayak mesin yang bekerja itu kuat sekali, kencang banget, tapi suplai bahan bakarnya dikit. Itu kan mengakibatkan mesin bisa jadi overheat ya, panas. Karena dipaksakan kerja kuat sekali, tapi sumber pembakarannya kurang. Nah, misalkan kayak gitu. Ya, bisa seperti itu. Atau
Misalkan suplai bahan bakarnya besar banget, tapi tenaga yang keluar kecil. Itu mengakibatkan kalau zaman dulu ada motor namanya banjir. Jadi karburator itu banjir, jadi terlalu banyak itu di situ, jadi nggak jalan. Nah, itu namanya sensory motor. Ya. Nah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu bisa lihat di kiri bawah. Oke. Di kiri bawah itu namanya brain hemisphere atau belahan kerja otak kiri dan kanan. Brain hemisphere sebelah kiri bawah. Jadi kalau Anda mendengar kerja otak kiri dan kanan, itu biasanya kan kita mengasosiasikan kiri kanan itu kan arahnya kemana sih? Arahnya di kemampuan dia biasanya ya. Apakah dia lebih ke math atau dia lebih ke seni kayak gitu-gitu ya. Itu padahal kalau membacanya gitu cuma kiri depan sama kanan depan. Bukan semua kiri sama semua kanan. Ya, bandinginnya gitu. Karena ini saya ngomongnya kiri itu dari depan ke belakang, kanan juga dari depan ke belakang. Maka sebetulnya kalau bicara dari depan ke belakang, maka kita bisa lihat dulu secara karakter dia menampilkan orang yang seperti apa. Ada orang yang lebih berkarakter logik, ada orang yang lebih berkarakter kreatif. Ya, tentunya itu dua model karakter yang berbeda. Oke. Nah, kemudian sidik jari juga akan menceritakan tentang potensi skill sebelah kanan bawah. Sebelah kanan bawah. Ya. Bapak Ibu kalau lihat di sebelah kanan bawah itu, di kanan bawah itu ada tulisan frontal lobes yang sebelah kiri, yang warna biru itu. Frontal lobus frontal. Oke, frontal lobes. Kemudian ada parietal lobes, ada occipital lobes, ada temporal lobes. Jadi ada yang warna biru, kuning, hijau, dan ungu. Ya, itu sebetulnya kalau Bapak Ibu bisa baca itu kelihatan. Itu bakat orang itu sebetulnya cuma ada 4. Potensi dasar seseorang itu cuma ada 4. Frontal, parietal, occipital, temporal. Ada 4. Kalau bahasa Indonesianya, dengerin saya ya, bakat itu cuma ada 4. Mikir, gerak, lihat, ngomong. Cuma ada 4. Potensi skill itu orang itu ada 4. Mikir, gerak, lihat, ngomong. Ya. Nah, mikir itu terjadi 2, mengambil keputusan dan mengelola. Ya, atau konsistensinya dia. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu lihat anak saya bakatnya apa ya? Kalau mau nggak pakai sidik jari, lihat aja itu di situ. Dia lebih kuat di mana? Mikir, gerak, lihat, atau ngomong. Kalau ditanya yang bagus yang mana, Pak? Semuanya. Tugas Anda adalah mengoptimalkan biar semuanya bisa aktif. Oke. Tapi kalau dia lebih suka ngomong, nah, coba saya mau tanya. Di sini ada nggak yang orang tua punya anak berhenti ngomong cuma pas tidur? Rasanya kayak apa, Bu? Bu Rosana, rasanya kayak apa, Bu? Punya anak kayak gitu, Bu? Suaranya belum dinyalain, Bu Rosana. Saya nggak perlu nyetel TV. Nggak perlu nonton TV ya, Ibu ya? Dia aja. Tiap hari Pak, radio nih Pak. Ngomong terus. Oke, sip. Ya. Jadi kalau Anda misalkan punya kecenderungan anak yang seperti itu, gitu ya. Artinya kan bahwa dia lebih mudah mentranslate itu seperti itu, gitu kan. Mentranslate satu proses belajar itu seperti itu. Yang celaka adalah misalkan Bapak Ibunya pendiam. Bapak Ibunya anteng, diem lah, tapi anaknya terus ngomong terus, wah tobat itu. Itu kalau ditanya kalau ditanya itu siapa yang harus beradaptasi? Yang harus beradaptasi adalah orang tuanya, bukan anaknya. Dan nanti kalau seandainya sudah kita periksa dan ternyata memang model anaknya kayak gitu, ya wes, ya sudah. Berarti ya memang kita lah yang harus beradaptasi sama dia ya. Gitu. Nah, oke. Jadi kalau kita membaca dari hasil laporan sidik jari, jadi ada sensori motor, input output bisa kita baca, belahan kerja otak bisa kita baca, lobus cerebral juga bisa kita baca.
Anakku nyanyi sama joget. Wah, cocok Bu Tania. Ikutin kelas cheerleader aja ya, Bu. Kayaknya cocok tuh, Bu. Sorry ya, sharing sedikit ya. Saya pernah loh, akhirnya anaknya tak suruh jadi seorang stand up comedian. Karena emang kalau dicerita dari bapak ibunya, emang anaknya senangnya ngelucu. Jadi saya bilang, tuh ambil kelasnya Om Panji Pragiwaksono sana, biar jadi stand up comedian. Ya, oke. Nah, kemudian hasil sidik jari juga akan bicara tentang aspek motivasi, namanya Triad Brain. Nah, yang sebelah kanan atas, ya, juga akan bercerita tentang motivasi seseorang. Nah, jadi kalau dibilang motivasi itu, jadi kita kepengen tahu ya, tentang ya motifnya. Dan ini yang kita mau bicarakan hari ini buat Ibu dan Bapak. Ya, nah kalau bicara area sidik jari, ini yang dibicarakan nanti semua hasilnya. Oke. Jadi kalau ditanya, jadi Pak, pemanfaatan teknologi sidik jari itu buat apa Pak? Oke. Kalau ditanya, buat apa Pak? Nah ini saya tulis semua di sini. Bicara soal pengasuhan, proses pembelajaran, pemetaan bakat, penjurusan. Kalau di perusahaan besar ada yang namanya talent pool, penempatan bidang kerja, sesi motivasi. Nah yang paling bawah unik tuh keselamatan berkendara. Itu saya pernah kerjasama dengan teman-teman di Kompas Gramedia. Jadi kita bikin program sidik jari khusus untuk membaca behavior orang ketika nyetir. Wah, kelihatan semua itu. Kelihatan gaya nyetirnya kayak apa, karena nyetir itu ternyata kondisinya setengah sadar, subconscious. Nah, nyetir itu subconscious. Jadi nyetir itu dibilang sadar dibilang enggak. Anda nyetir, diajakin ngobrol tiba-tiba nyampe aja, itu kan namanya setengah sadar. Anda nggak bisa ngikuti terus itu gitu kan. Nah itu bisa dibaca dari sampai di situ dia bisa baca itu. Oke, ya. Jadi ini bisa dibaca sampai situ. Nah, tapi Bapak Ibu kan punya laporan yang ini nih sekarang nih. Nah, saya mau bantuin Ibu dan Bapak untuk membaca hasil laporan yang ini. Ya, genetic personality setting atau GPS. Oke, Anda boleh siapin dulu hasil laporannya semuanya. Kalau yang sudah cetak-cetak, kalau yang mau dilihat di ini juga boleh, ya. Tapi yang jelas hasil laporan ini akan goals-nya apa sih? Goals-nya apa dari laporan ini? Oke, ini goals-nya ya. Jadi kita mau membaca motivasi dia. Jadi motivasi itu dipahami sebagai sebuah dorongan internal dan eksternal. Jadi motivasi bisa dari dalam, bisa dari luar. Jadi dorongan dari dalam maupun dari luar, ya, dari seorang yang diindikasikan dengan adanya hasrat dan minat, dorongan dan kebutuhan. Nah itu kebutuhannya saya besarin. Ya, kebutuhan. Tapi mohon maaf nih, berhubung banyak orang Banjarmasin di sini, kalau saya ngomong kebutuhan, jangan pada ketawa ya. Karena kalau saya ngomong butuh, Anda kadang-kadang kosakatanya jadi berbeda, mohon maaf ya gitu kan ya. Sebenarnya bukan itu. Kalau yang penasaran tanya sama orang Banjarmasin itu arti kebutuhan itu apa. Ya, saya ulangi kembali. Jadi kita mau membaca tentang aspek apa yang dia butuhkan, harapan, cita-cita dan penghargaan dan penghormatan. Jadi singkat cerita adalah hasil laporan ini, hasil laporan sidik jari ini mencoba membaca tentang mengapa kamu melakukan itu. Itu motivasi namanya. Jadi motivasi itu artinya apa yang menjadi latar belakang kamu mau melakukan itu. Jadi kita mau baca tentang aspek latar belakangnya sebetulnya. Kita mau baca aspek latar belakangnya ya. Nah, kalau kita mau baca aspek latar belakangnya, maka Bapak Ibu harus tahu ini dulu. Nah, Anda harus kenal ini dulu. Oke. Sidik jari selalu terkait dengan kerja otak. Ya, sidik jari selalu terkait dengan kerja otak. Maka
yang hubungannya dengan motivasi, kita juga harus tahu wilayah kerja otaknya di mana. Wilayah kerja otaknya di mana. Nah, jadi kalau dilihat di situ bahwa motivasi itu didorong oleh 3 organ otak ini. Motivasi didorong oleh 3 organ otak ini. Ada yang namanya reptilian complex, kemudian ada yang namanya limbic system, dan kemudian ada yang namanya neocortex. Jadi ada reptilian complex, kemudian ada limbic system, kemudian juga di situ ada neocortex. Apa ini, Pak? Makhluk apa ini, Pak? Ya, jadi ini adalah 3 bagian yang menggambarkan aspek motivasi orang itu didorong dari mana. Oke. Jadi gini, ada 3 orang, semua sudah jadi dokter. Semua sudah jadi dokter. Dan semua punya nilai yang baik. Semua lulus dengan kondisi yang sangat baik. Ya, dengan nilai pencapaian yang baik. Dan saya tanya mereka. Satu persatu mereka saya tanya. Ya, satu persatu mereka saya tanya. Anak pertama saya tanya, kamu jadi dokter alasannya apa? Oke. Jawaban dia sederhana sekali. Saya ingin menolong orang lain. Karena ibu saya nggak ketolong. Makanya saya mau jadi dokter. Oke. Saya ingin menolong orang lain karena saya merasakan sendiri bagaimana sedihnya, sakitnya hati saya ketika saya tidak bisa menolong ibu saya dulu. Oke. Boleh nggak alasan gitu? Ya boleh-boleh aja, namanya alasanmu boleh-boleh aja ya. Oke. Berarti dia akan lebih banyak didorong oleh faktor perasaannya dia. Oke. Ya, lebih banyak didorong oleh faktor perasaan dia. Nah, yang kedua saya tanya, kalau kamu jadi dokter kenapa? Jawabannya sederhana juga. Duitnya banyak om, jadi dokter. Ya, cuman nyuk gitu aja 300.000 kali sekian nanti saya bisa punya klinik sendiri. Oke, nggak salah kok punya alasan gitu kok. Berarti dia lebih didorong oleh faktor nalar dia. Lebih didorong oleh faktor goals-nya yang mau dicapai. Ya sudah 2 orang nih saya tanya. Nah yang ketiga saya tanya sekarang. Lah kamu mau jadi dokter kenapa? Mau jadi dokter kenapa alasannya? Yang ini alasannya lebih sederhana sekali, Bu, Pak. Lebih sederhana banget. Bapak saya dokter, ibu saya dokter, mbah-mbahnya saya dokter, bude pakde saya dokter, om tante saya dokter. Saya tinggal di klinik tiap hari lihat bapak ibu saya meriksain orang. Sehingga rasanya yang paling benar itu jadi dokter. Salah nggak alasan gitu? Ya nggak salah juga, ya boleh aja. Nah sekarang yang jadi pertanyaan sekarang adalah, Bapak Ibu tahu nggak mereka itu alasan hidupnya apa? Ya kan? Karena seandainya kita ngedorong udah salah, motivasinya udah salah. Apalagi mereka anak-anak yang spesial ya. Waduh, berat. Berat banget itu. Ya, berat banget. Jadi kita harus tahu dulu apakah dia lebih banyak didorong oleh faktor nalarnya atau neokorteksnya, atau dia lebih banyak didorong oleh faktor limbic systemnya, atau dia lebih banyak didorong oleh faktor belief-nya dia atau reptilian kompleksnya dia. Ya, nah kita pengen tahu itu. Nah, cara mencari tahunya gimana? Gampang.
Oke, Bapak Ibu lihat laporannya ya. Ini ada 2 gambar sidik jari nih. Ada 2 gambar sidik jari. Saya minta Anda lihat yang tulisan ini dulu. Yang di atas yang merah yang tulisan ini dulu. Oke. Saya minta Anda lihat tulis ini dulu. Ya. Jadi tulisan yang merah di atas ini itu menggambarkan visinya dia. Menggambarkan visinya dia. Jadi kita pengen tahu apa tuh sebetulnya kebutuhan kamu. Apa tuh yang sebetulnya kamu butuhkan. Yang kamu inginkan seperti apa sih. Jadi kita tahu, oh dorongnya gini. Ya, karena Bapak Ibu ketika bicara soal mengarahkan seorang anak atau apa ya, keterlibatan Anda sebagai orang tua untuk memberikan ini sama anak. Kadang-kadang kita tuh cuman berpatokan sama, oke, kamu bisanya apa dan kamu kuliahnya apa. Akhirnya saya banyak sekali menemukan anak-anak yang lulus kuliah beres, habis itu nggak kepake. Banyak banget, termasuk saya. Oh, saya ini kalau Anda tanya CV saya compang-camping, tenang aja. Oh, nggak nyambung, belas nggak nyambung. Belas nggak nyambung. Tapi akhirnya saya sadari dan saya mulai merajutnya kembali dengan benar. Ya, jadi yang paling perlu kita tahu adalah motivasinya apa. Motivasinya apa. Nah, jadi saya kembali lagi ke sini, Bapak Ibu. Tolong Anda lihat di sini. Ini siapa di sini, tulisan di sini nih yang di atas ini ya. Yang tulisannya feeling sama seperti tulisan ini. Saya pengen tahu. Anda ketik di kolom komentar. Siapa di situ yang tulisannya feeling? Ayo. Saya pengen tahu. Ada? Yang tulisannya feeling. Oke, Pak Andrew Surabaya ya. Edlin, Nicole. Feeling ya, Bu Rosana ya, feeling ya, bukan sensing ya. Nanti ya, Bu. Sabar. Ibu Meliana, oke. Ya, Ibu Sieni, sabar. Sabar, Bu, sabar. Feeling ya, feeling. Nah, oke. Yang di situ tulisannya feeling, yang di sini tulisannya feeling. Maka dia lebih banyak beroperasi di wilayah limbik. Kerja otaknya ini. Kaitan sama motivasinya. Lebih banyak di area limbik system. Lebih banyak beroperasi di wilayah faktor perasaannya dia. Jadi, tak kasih tahu ya. Nih anak model begini kalau belajar, yang dia lihat pertama tuh bukan buku pelajarannya. Yang dilihat tuh adalah muka orang yang ngajarinnya. Kalau mukanya enak, ayo. Kalau mukanya nggak enak, moh. Tolong. Ingat ya, kata kunci belajar tuh seneng. Seneng. Ngomongnya seneng. Seneng sama siapa? Seneng sama miss-nya yang ngajarin. Seneng sama misternya yang baik. Kenapa kamu nggak mau belajar sama papa? Papa galak. Ingat loh ya, kebutuhannya adalah nyaman. Kebutuhannya adalah aman. Visinya itu. Butuhnya tuh itu. Sekarang saya mau tanya sama Anda, yang punya anak yang modelnya feeling. Maaf, saya tanya. Maaf, saya tanya. Ranking 1 penting atau tidak? Ranking 1 itu tidak penting. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Bukannya nggak bisa. Saya pernah ketemu anak begini, juara Olimpiade Matematika. Wah. Alasannya apa coba? Alasannya dia sangat sederhana. Kenapa kamu mau ikutan ini? Di sini rame om, daripada di rumah sepi. Ikutan lomba kayak gini tuh saya bisa main daripada di rumah sebel. Ya menang.
Terus kamu pengen menang emang nggak? Ya nggak om, kebetulan bisa aja. Enak tuh jawabannya tuh. Jadi tolong yang punya anak model begini jangan serius-serius banget sama hidup anak ini ya. Anda kalau terlalu serius anaknya blenger malah loh. Tahu blenger? Blenger tuh julegen. Julegen ki apa ya? Nek. Nggak asik ah. Tapi ingat loh ya, bukannya nggak bisa berprestasi loh ya. Bukan tidak bisa berprestasi, bukan. Dia tetap bisa berprestasi. Cuman orientasi hidup yang dia cari adalah faktor seni. Saya happy melakukan hal tersebut. Oke. Ya. Oke, sekarang saya mau ngajak Ibu dan Bapak kembali ke sini. Ini tadi feeling di sini ya. Sekarang siapa yang di sini tulisannya thinking? Thinking. Ya, di sini bukan feeling, tapi tulisannya thinking. Ayo. Come on. Siapa yang tulisannya thinking? Ada? Wah, yakin nggak ada nih? Ya, peserta kita nggak banyak sih memang. Atau ada tapi tak ngumpet ah. Nggak apa-apa, ini bukan aib, nggak usah khawatir. Ya, terima kasih Ibu Novela, thank you. Ya, yang sudah mau cerita anaknya thinking. Ibu Nivi, thank you. Ya, Bu Nivi, thank you. Siapa lagi yang di situ thinking? Ayo, aku. Anaknya baik-baik aja, nggak usah khawatir. Ini mau orang tuanya yang nggak baik-baik, anaknya mau baik-baik aja. Deg-degan nih lama-lama gitu kan ya. Oke. Yang di situ tulisannya thinking, di sini tulisannya thinking. Ya, di sini ya, tulisannya thinking ya. Artinya dia lebih banyak beroperasi di wilayah neokorteks. Ya, motivasinya lebih banyak beroperasi di wilayah neokorteks. Jadi anak kayak gini kalau ditanya, kenapa kamu nggak belajar? Emang gunanya apa? Anak begini kalau ditanya suruh belajar, emang gunanya apa? Emang manfaatnya apa? Buat saya untungnya apa? Kira-kira nanti kalau gini kepake nggak? Jadi dia kalau melakukan sesuatu tuh pasti dia akan nanya, kira-kira ini ada gunanya buat saya atau tidak? Hati-hati ya yang punya anak model thinking ya. Begitu dia tanya, Bu Nivi, hati-hati Bu Nivi ya. Jadi kalau begitu ngajarin, dia nanya sama ibu, Mama dulu ranking 1 nggak? Bu, sebaiknya rapotnya jangan diumpetin ya, kalau emang bagus. Jadi, orang yang model begini, Bapak Ibu, ya, anak yang model begini, fakta, data, kejelasan, kepastian itu penting. Ya. Jadi anak seperti ini cuman mau nurut sama orang yang dia anggap lebih pintar. Oke. Jadi kalau anaknya nggak nurut sama ibu, ibunya dianggap. Ya, jadi kalau punya anak yang modelnya thinking tadi, motivasinya karena faktor thinking. Nah, ini hasrat untuk berprestasinya, menunjukkan kemampuan dia juga tinggi sebetulnya. Gitu. Oke, lanjut lagi ya. Lanjut lagi dulu. Oke, kalau pertanyaan nanti saya jawab nanti ya, sebentar ya. Oke. Berikutnya, kita kembali ke sini lagi. Ya, sensing. Siapa yang tulisnya sensing? Ya, Bu Rosana sudah nulis tadi.
Ibu Levana, ya. Jordan, oke. Coba tak cek dulu yang sensing ke atas sedikit tadi. Ada Ibu Rosana, ada Ibu Sieni, Pak Cahyadi, Karen ya, Jordan. Oke. Sensing ya. Sensing. Ini kalau Anda lihat hasil di sini, ini kan ini seolah-olah ini kan tinggal tersisa reptilian kompleks ya. Seolah-olah tinggal tersisa reptilian kompleks. Kalau kita baca bagian ini seolah-olah tinggal tersisa reptilian kompleks. Ya, soal tinggal tersisa itu. Tapi tak kasih tahu ya, bukan. Sensing itu bukan di reptilian kompleks. Loh, jadi dia di mana, Pak? Atau jangan-jangan nggak punya otak lagi, Pak? Nggak tahu ada di mana otaknya. Ya, oke. Jadi sensing itu adalah proses mix. Sensing itu adalah proses mix antara neokortex dan limbic system. Proses mix, proses perpaduan antara neokortex dan limbic system. Proses perpaduan antara logika dan perasaan. Jadi, yang punya anak model sensing, saya bisa lihat anaknya ribet. Kenapa saya bilang ribet? Sebenarnya nggak begitu juga. Bisa Anda bayangin nggak? Logika dan perasaan. Jadiin satu. Oke? Logika dan perasaan dijadikan satu. Suruh aja dia milih misalkan. Kamu mau makan apa, nak? Jawaban dia rata-rata kayak gini. Terserah mama aja deh. Bisa seperti itu. Atau misalkan kamu pengen beli baju apa, nak? Jadi ketika dia menghadapi yang namanya pilihan, itu biasanya dia akan sangat mempertimbangkan. Orang-orang seperti ini orientasi hidupnya adalah perfect. Sempurna. Makanya kalau udah galau, nangis. Jadi kalau dilihat kita nangis anaknya, ya karena dia belum bisa mensinkronize itu. Ya, orang-orang kayak gini. Terus caranya gimana, Pak? Ngadepin orang kayak gini, Pak? Gampang. Pertanyaannya jangan mau makan apa. Wah, itu terlalu luas itu. Pertanyaan kayak gitu tuh. Terlalu panjang itu. Jadi ngomongnya gini, Bu. Mama punya ikan, mama punya ayam. Kamu mau apa? Mau ikan? Oke, ikan. Ikan laut apa ikan air tawar? Ikan laut. Oke, ikan laut. Tongkol, patin, atau apa? Udah dapat ikannya. Digoreng, dibakar. Sambelnya bumbu Bali, bumbu Makassar, apa? Buat kayak semacam staging gitu loh. Dibuat stage-nya. Nah, kalau dibuat stage-nya, dia akan lebih mudah. Ya, cuman kalau terus kemudian tidak kita batasin juga waktunya, ya nggak rampung-rampung dia milih. Orang-orang seperti ini tuh. Bisa dibayangin kan orang yang hawanya pengennya perfect. Perfect itu artinya kan logikanya iya, perasaannya iya. Ya, jadi Bapak Ibu, ya kalau yang punya anak model feeling, kira-kira kalau cari pacar kayak apa? Kalau yang feeling, yang baik, yang romantis, yang ngomongnya enak. Mate aku deh. Kalau yang tipikalnya thinking cari pacarnya yang kayak apa? Naik Innova sama Avanza tetap enak Innova ya? Ya wis yang Innova aja kalau gitu. Oke, siap.
Kalau yang sensing cari pacar gimana? Ya dua-duanya. Carinya yang kaya sama yang pintar, yang kaya sama yang cakep. Nun sewu ya, ini guyonan sebetulnya ya. Nggak harus selalu seperti itu, tapi biasanya kayak gitu ya. Biasanya gitu. Jadi Pak Cahyadi nanti yang punya anak modelnya kayak gitu ya Pak. Itu agak rumit urusan memilih nanti ya. Tolong dibantu ya. Bapak Ibu nggak usah khawatir, nih faktor turunan, jadi tolong bisa dirasakan aja apakah ini seperti Ibu atau Bapak ya. Silakan. Ya. Oke. Ya. Nah, terus saya ke screen lagi. Sorry. Saya ke screen lagi. Ya. Yang di sini insting. Ada di sini insting. Ini agak jarang sih. Serius, agak jarang. Karena dia lebih banyak bermain di belief system dia. Tapi kalau ada tolong kasih tahu saya. Ada di sini insting. Iya Pak Cahyadi. Ya gitu deh kira-kira Pak. Tapi kayaknya nggak usah tegas Pak. Dia juga udah milih kok Pak. Tenang aja Pak. Nggak usah khawatir Pak. Dia juga udah milih kok Pak. Ya, tolong dibantu aja Pak. Maksudnya biar nggak kelamaan milih Pak. Karena ya nyari yang ideal banget ya berat kali Pak gitu kan. Oke, kayaknya nggak ada yang insting ya. Jadi orang-orang yang cenderung lebih insting itu ya cenderung lebih pada faktor belief-nya dia. Belief itu artinya lebih pada faktor apa yang menjadi keyakinan dia, apa yang menjadi nilai yang tertanam dalam dirinya dia. Nah. Oke. Nah, terus Bapak Ibu, yang di bawah ini itu adalah strateginya. Bagaimana dia mewujudkan visinya dia. Jadi kalau visi itu adalah apa yang ingin dia capai, apa yang dia cari. Nah, kalau strategi itu adalah bagaimana caranya dia mencapai ke situ tuh bagaimana caranya. Nah, oke. Silakan tulis masing-masing sesuai dengan yang ada di bawahnya tadi. Ya, silakan ditulis masing-masing yang ada di bawahnya tadi. Ya, jadi akhirnya ketemu dua kombinasi kata, feeling, affective. Ya, thinking, kognitif, feeling atau sensing, afektif. Nah, silakan ditulis atau silakan difoto boleh. Ya, cuman ya. Oke. Nah, cuman saya kasih clue-nya ya. Kalau tulisannya afektif, intinya gini, mana yang paling enak, mana yang paling gampang. Itu afektif kuncinya. Mana yang paling enak, mana yang paling gampang. Biasanya dia nggak terlalu suka yang namanya pressure. Males tuh. Ya. Kalau kognitif, mana yang bisa paling cepat dan paling untung. Nah, ya. Jadi kalau Pak Cahyadi nanti anaknya bingung urusan jodoh, lihat aja gampang. Itu Innovanya V atau G. Ya.
Ya. Nah, jadi kalau afektif, mana yang paling cepat, mana yang paling gampang. Kalau kognitif, mana yang paling untung, tadi gitu ya, mana yang paling bermanfaat, mana yang paling singkat. Kalau complexity memang rumit lagi, artinya dia pasti akan ukur dulu. Kalau kayak gini gimana, kalau gitu gimana, kalau gini gimana, itu complexity namanya. Jadi dia kayak semacam membuat berbagai macam apa pola-pola alternatif buat beresin masalah dia. Kalau kontra, ini menarik lagi. Kalau kontra artinya dia senang melakukan sesuatu yang tidak sama dengan orang pada umumnya. Ini unik beneran. Kalau ada mumet ini. Karena orang-orang kontra itu punya kecenderungan untuk punya gayanya dia sendiri. Ya, kalau kontra itu seperti itu. Oke. Ibu Sieni complexity ya Ibu ya. Padahal tadi yang di atasnya sudah apa Ibu? Coba saya lihat Ibu Sieni yang di atasnya tadi sensing. Sensing complexity ya Ibu ya. Nah, itu namanya ribet kuadrat. Solusinya apa, Pak? Solusinya, Bu. Solusinya ya. Nanti ketemu sama saya di Surabaya ya, Bu. Iya, Pak. Oke, siap. Jadi gini. Bapak Ibu, jadi gini. Kalau saya ditanyain solusinya sekarang jujur aja. Yang kita lakukan hari ini adalah membuat peta dasar terlebih dahulu. Peta dasar. Jadi sebetulnya gini, solusi itu akan muncul ketika, ya sebentar ya. Saya share screen lagi. Oke. Solusi itu muncul pertama ketika input dan outputnya terbaca dengan benar. Belahan kerja otak kiri kanannya juga sudah terbaca dengan benar. Belahan lobus areanya juga semua terdeteksi dengan komprehensif semuanya. Nah, kalau triad brain ini kan motivasinya. Nah, motivasi ini sendiri, Ibu, motivasi ini sendiri. Itu sebetulnya masih ada aspek yang lain. Jadi, maaf ya kalau saya boleh tunjukin sama Ibu sama Bapak. Sebentar. Tak show something dengan Bapak Ibu. Ini hasil report fingerprint punya saya. Nah, motivasi itu harusnya nanti dalam bentuk persentase. Percentage. Dan di sini nanti ada 10 aspek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, jadi dibaca semuanya. Hari ini kita baru bicara 2 aspek tentang apa yang menjadi visinya dia dan bagaimana strateginya dia. Kita belum bicara tentang bagaimana dia bisa beradaptasi atau gaya adaptasi dia. Karena ada loh ya, anak yang punya dorongan ingin menunjukkan dirinya berbeda. Ya, ini cerita sedikit ya. Saya pernah dipanggil ke sebuah sekolah karena anak ini selalu punya kecenderungan ingin melanggar peraturan. Jadi kalau upacara kaos kaki warna putih, sepatu warna hitam, kalau dia enggak. Kaos kakinya merah, sepatunya oranye. Dan itu dengan sadar dia langgar. Dan ternyata setelah saya baca lebih dalam, oh ternyata anak ini butuh pengakuan. Butuh eksistensi, butuh panggung. Nah setelah disalurkan, ya kelakuannya jadi lebih stabil. Karena dia ngerasa dia tidak mendapatkan pengakuan, maka dia mau melakukan itu. Jadi secara komprehensif harus kita baca dulu. Yang hari ini kita dapatkan informasinya adalah apa yang menjadi latar belakang mereka. Mengapa mereka mau melakukan hal tersebut. Dan apa yang mendorong mereka. Dan bagaimana cara mereka melakukan hal tersebut. Jadi misalkan ada modelnya di situ, modelnya feeling afektif. Wah, feeling afektif ki uripe paling enak. Nggak mau yang sulit, maunya yang gampang aja. Ya enak, nggak apa-apa, simple kok. Aku nggak mau yang rumit-rumit.
Terus kalau nanti kita cerita sama dia misalkan, gini loh nak, prosesnya itu nanti akan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kamu akan menghadapi gini-gini. Ya anaknya nggak mau malah masuk situ. Males. Tapi kalau bilangnya gampang, enteng, walaupun berat. Tapi ada ngomongnya gampang. Ya, ngomongnya gitu. Nah, kalau yang sensing complexity memang 2 tahapan. Ada 3 tahap yang kita akan lakukan kalau mau ke sana. Tahapnya ini. 1, tahap kedua, tahap ketiga. Nah, itu namanya alasannya. Nah, cuman sekarang gini, yang paling penting Anda ketahui dulu adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar dia atau visinya dia tiap hari. Kebutuhan dasarnya apa? Nah, baru diterjemahkan ke bagaimana strategi yang dia mau lakukan. Nah, itu akan nampak tuh di situ. Ya. Oke. Saya coba baca pertanyaan terlebih dahulu karena tadi ada yang sudah nanya ke saya ini. Oke. Anak saya feeling afektif. Tapi dia juga autis. Jadi gimana tuh Pak, Bu, ramuannya? Waduh. Ramuan. Ini Ibu Iren di Perancis kalau nggak salah ini tadi sempat. Tapi ntar, Ibu Iren apakah sudah di sini? Sudah, kayaknya sudah di sini lagi. Jadi gini Bu, autism itu adalah gangguan tumbuh kembang. Oke, autism itu adalah gangguan tumbuh kembang. Jadi ada pertumbuhan dalam proses perkembangan dia yang terganggu. Nah, akhirnya muncul gejala-gejala autism tadi, ya, atau special needs lah, kebutuhan khusus gitu. Ya, kebutuhan khusus. Ya. Nah, lalu hubungannya dengan sidik jari apa kalau kayak gini? Nah, hubungannya dengan sidik jari adalah kita pengen melihat tentang aspek modal yang mereka punya, Bu Iren. Mereka punya. Jadi artinya kalau seandainya modelnya ibu punya anak autism dan kebetulan dia feeling afektif. Ini kan anaknya sensitif banget ya Ibu ya. Kira-kira kalau dilihat orangnya sensitif banget. Berarti needs yang namanya love, needs yang namanya dicintai itu tinggi banget. Anak kayak gini. Nah itu kita harus fulfill dulu tuh Bu. Sampai dia tuh benar-benar merasa secure, merasa benar-benar aman bahwa kamu tuh dicintai. Nah dari situ baru ada interaksi nanti tuh. Agak lebih tinggi karena autism kan salah satu masalahnya adalah interaksi ya. Karena dia kan lebih banyak dengan dunia dia sendiri. Tapi untung loh Bu. Maaf ya, orang Indonesia emang semuanya masih serba untung ya. Apa-apa juga dia untung. untung dia apa namanya? Afektif. Coba kalau dia misalkan sensing dan dia autismnya. Wah, itu rada rumit, lebih rumit lagi. Karena dia akan benar-benar menarik diri gitu. Menarik diri dalam artian dia benar-benar akan berpikir dengan diri dia sendiri. Jadi kayak introvert gitu. Nah sementara kalau Ibu Eren punya anak yang modelnya autism, tapi dia feeling afektif, itu masih gampang dideketin Bu. Masih mudah dideketin. Ya, cuman artinya gini, karena di sini saya tidak bisa memunculkan grafik ini ya Bu ya. Saya nggak bisa munculin grafik ini nih, Bu Eren. Karena how to-nya di sini Bu nanti Bu Iren. How to-nya di sini, potential skill distribution respon indikator dia. How to-nya tuh di 10 grafik potensi skill dia. Nah, ini memang muncul kalau sayanya harus ke Prancis Bu Iren. Silakan Pak. Oh iya, keren ya. Datang ke Prancis ngelayanin satu Ayo orang. Pak. Hebat. Enggak, nanti banyak Pak dikumpulin. Banjarmasin aja saya belum nyampe mau sampai Prancis. Dengan iman, Pak. Pakai iman, setuju. Ya sudah, nanti saya imani saya sampai Prancis. Ya siapa tahu banyak teman-teman Indonesia di sana ya Bu Iren ya, gitu kan. Kesempatan agak-agak langka. Emang sih jujur aja paling jauh baru sampai Australia, paling jauh gitu ya sampai Australia. Ya sampai Aussie lah. Aussie terus yang kalau ke utara ya berarti ya Thailand, Vietnam, ASEAN lah, masih di situ. Ya. Eropa ini gara-gara Pak Jarod nih, ada yang kemarin minta dari Amsterdam lah, dari Belgia lah.
Pak Jarod, senang sekali berkenalan dengan Bapak, beneran deh. Habis ini saya mau Pak Jarod ini. tur Eropa aja deh, pakai mobil deh. Bawa scanner. Ya, jadi Bu Iren memang saya harus ketemu dan ambil sampelnya, baru keluar data. Nah, kita bicara strateginya gimana. Ya sudah, setidaknya Ibu tahu dasarnya dulu aja dulu ya. Iya. Dasarnya dulu Bu Iren. Begitu. Oke, jadi Bapak Ibu, sekali lagi bahwa kegiatan ini memang kita gunakan untuk mengenal aspek dorongan aslinya mereka, Jadi kita pengen tahu dari mana motivasi itu datang. Nah, kalau sudah tahu anaknya lebih didorong faktor itu, ya kita juga nggak usah maksain mereka jadi orang lain. Gitu. Nah, pertanyaan sekarang gini, Pak, apakah motivasi itu bisa berubah? Berubah! Ya bisa berubah. Tadi kan Pak Jarod ngomong, bisa berubah, setuju. Ya, cuman artinya gini, berubah itu dimulai dari fundament dasar. Artinya gini, kalau secara perasaan sudah terisi dengan baik, baru masuk ke stage yang lain. Ya, baru masuk stage nalarnya dia. Jadi bisa jadi kombinasinya adalah kalau perasaannya enak, maka logikanya atau faktor intelijensinya bisa kita naikkan. Nah, ketika dia prestasi, maka dia yakin. Atau sekarang dibalik. Ketika dia pintar, maka dia ngerasa senang. Ketika tujuannya jelas, dia ngerasa senang. Ketika senang, dia jadi belief. Atau kalau dia yakin, ya setelah dia yakin, baru dia baru bisa buat goals dia. Ketika terjadi itu, maka dia akan ngerasa senang. Jadi kombinasi otak atiknya itu kayak gitu kira-kira. Nah, itu posisinya kayak gitu. Ya. Jadi kira-kira penjelasan dari saya seperti itu, Bapak dan Ibu. Mohon izin untuk mengupdate kegiatan kami. Jadi kalau untuk bulan Januari ini, tanggal 9 dan 10 Januari, sudah saya jadwalkan untuk Jabodetabek. Jadi Bapak Ibu, bagi yang kebetulan memang berminat untuk program ini, bisa saya bantu tanggal 9 dan tanggal 10 Januari. Prosesnya kalau yang khusus untuk Jakarta ya, prosesnya kami datangi ke rumah. Karena Jakarta itu lumayan luas, masih dalam kondisi PSBB transisi, untuk kemana-mana rasanya nggak nyaman, kami datangi ke rumah. Tapi untuk kota-kota yang lain, misalkan kayak Surabaya, Malang, nah itu kami nginep di hotel mana, nanti ketemunya di lobi. Nah itu pun sudah dikasih jadwalnya, Bapak jam segini, Ibu jam segini, ini jam segini, udah kita buat begitu. Maksudnya biar nggak nabrak ya. Terus kemudian mohon maaf, no hard feeling ya, habis ambil sidik jari tak usir. Sudah, terima kasih, dadah. Saya sebetulnya sebel loh kayak gitu tuh, karena lagi enak ketemu ya. Tapi bukan apa-apa ya, ini demi menghambat laju pertumbuhan nil ya, COVID apa segala macamnya. Ya murni kami, ya puji Tuhan lah sampai hari ini kami masih sangat sehat-sehat karena kami sangat menaati protokol itu. Ya, sangat menaati itu. Ya jadi nanti sesi konsul juga dapat 3 kali. 2 kali kolektif, sekali konsul private. Dapat 3 kali konsulnya. Ya jadi Jakarta 9 sama 10. Ya, Jabodetabek. Bagi yang Bapak Ibu berminat, saya ada di nomor telepon saya di grup itu ada, silakan japri saya. Kuotanya tinggal 40% kalau nggak salah, sudah terisi 60%. Ya, kemudian kalau di sini ada yang di Sumatera, Bandar Lampung, Lahat, Kabupaten Lahat, sama Kota Palembang. Itu bulan Januari. Oke, kemudian di bulan Februari diurutin ya, Malang, Blitar, Kediri, Madiun, Solo, Semarang. Itu Februari. Ya, itu Februari. Kalau bulan Maret, Maret itu Surabaya, kemudian Jember, Denpasar, ya, Yogyakarta, sorry diurut berarti ya, Jogja, Surabaya, Jember, Denpasar, dan tentatif Makassar.
tentatif. Oke. Banjarmasin kapan, Pak? Yung. Saya juga mau ke sana. Gini, kemungkinan kita kan buat paralel tapi kayak mungkin habis hari raya, habis selesai hari raya Idul Fitri ya kayaknya. Sekitar bulan Mei lah kali ya. Jadi Kalimantan tuh kita mau alokasi 3 kota sebetulnya. Banjarmasin, Balikpapan, Samarinda. Udah 3 kota itu. Ya, cuman sekitar Mei atau Juni lah. Kami lagi set gitu untuk sampai sana. Prancis, haha. Siapa yang gak pengen foto di Menara Eiffel? Ya, bingka yang paling enak. Susah saya nih menolak bingka, Ibu. Ya. Oke lah, baik kalau begitu Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi sudah rame-rame bergabung di sini. Mudah-mudahan review singkatnya ini ngasih semacam pemandangan yang bagus ya buat Ibu dan Bapak ya. Terus kemudian nanti bagi yang mau memanfaatkan kegiatan boleh ya, kita akan coba jadwalkan untuk kegiatan selanjutnya. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu buat kesempatan ngobrol-ngobrolnya malam hari ini. Sudah pas jam 21.00. Pak Jarot, mana Pak? Tanya Pak, yang sudah usia boleh ikut juga Pak? Ya boleh aja Pak, kenapa nggak boleh Pak? Jadi tidak ada batasan usia ya? Nggak, maksudnya misalkan saya pengen ikut nih, itu apakah ada perbedaan untuk tesnya, hasilnya dan Tidak ada sebagainya? Pak. Sama Tidak. ya? Semuanya sama karena hanya bicara pada tataran modal. Ya, hanya bicara pada tataran modal saja. Ya. Jadi tidak ada perbedaan hasil atau apa, metodenya pun sama, tapi mungkin cara bacanya agak sedikit beda ya, karena konseling orang dewasa pasti akan ada perbedaan di situ. Gitu. Kita mau foto-foto dulu nggak? Kalau mau foto-foto boleh loh, kelihatan. Tolong dong munculkan wajah Anda dulu atuh ya. Atuh. Ya. Mohon, boleh dong kita mau foto-foto sebentar. Ya. Kalau boleh tolong tunjukkan, tolong munculkan wajah Anda di sini. Saya mau ngajakin foto semuanya, boleh ya. Dan ini kayaknya mudah kok, cuma satu screen kok. Jadi kayaknya harusnya tidak terlalu susah. Oke. Nah, sebentar. Ini saya masih kasih kesempatan yang lain untuk munculin fotonya. Bentar. Sekali lagi yuk, saya mau ngajakin foto yuk. Boleh ya, dimunculin sedikit ya. Kan cuman satu screen kok. Nggak terlalu susah. Ya, Pak Jarot, Pak foto Pak. Pak Jarot. Ini orang suka gini nih, hilang-hilang. Pak Jarot foto Pak. Mana Pak Jarot? Ih, kan dia mah gitu. Ntar tak beli lo, MacBook-nya tak beli lo Pak. Awas lo Pak. Ya, oke, sebentar. Saya mau cek print screen-nya dulu. Oke, siap, sudah bisa. Dalam hitungan ketiga ya. Dalam hitungan ketiga kita mau foto ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sip. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Saya mohon maaf kalau ada kalimat yang kurang nyaman. Mohon maaf. Tidak bermaksud apa-apa. Murni hanya sebuah lucu-lucuan di awal tahun. Biar agak seger. Ibu yang di Perancis sehat-sehat aja ya Ibu ya. Yang di Jakarta, yang di Surabaya, di Medan, di Banjarmasin. Semuanya mudah-mudahan baik-baik saja. Oke. Terima kasih banyak. Tuhan berkati. Mudah-mudahan tahun 2021 semuanya jadi lebih baik. Ya. Oke. Terima kasih ya Bapak Ibu ya. Ya, mohon izin saya matikan screen-nya dalam hitungan kelima. 5, 4, 3, 2, 1. Bye semuanya.